Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perkembangan pers pada masa Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama dan bibit kelahiran Orde Baru pada awal medio 1960-an turut memberikan warna tersendiri lagi bagi perjalanan sejarah sistem pers di Indonesia serta sejarah jurnalistik di Indonesia. Pers di Indonesia pada masa Orde Baru diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, kebebasan pers sangatlah terbatas. Tak terhitung banyaknya organisasi pers yang mengalami pemberedelan karena terlalu keras dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini terjadi karena pada masa Orde Baru, stabilitas politik nasional sangatlah penting guna mendukung lancarnya proses pembangunan nasional yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam GBHN. Dalam Undang-Undang Pokok Pers, istilah pers tidak dimaknai secara mandiri, tetapi selalu dikaitkan dengan pers nasional, pers Pancasila, pers asing. Istilah pers nasional timbul saat masa pergerakan nasional guna membedakan dirinya dengan pers Belanda atau pers penjajah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Yang dimaksud dengan pers adalah, dari pengertian di atas terlihat bahwa pers di Indonesia merupakan lembaga sosial yang ditunjukkan dengan digunakannya istilah lembaga kemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pers pada masa Orde Baru merupakan lembaga sosial dan bukan lembaga pemerintah atau sebagai corong pemerintah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa pers mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat konstruktif. Dalam definisi tersebut terlihat pula bahwa pers di Indonesia juga harus memiliki idealisme yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa pers Indonesia merupakan alat perjuangan nasional, bukan sekadar menjual berita untuk mencari untung finansial. Fungsi pers pada masa Orde Baru diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa Ayat 1 pers nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan konstruktif, progresif, meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat, perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. Ayat ketiga dalam rangka meningkatkan perannya dalam pembangunan. Pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaktif positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dan kewajiban pers Adapun yang tugas dan kewajiban pers pada masa Orde Baru menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 adalah sebagai berikut. Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berdasarkan demokrasi Pancasila, memperjuangkan kebenaran keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab, menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerjasama regional. Hak pers atau hak yang berhubungan dengan pers sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. 1. Pers memiliki hak kontrol, kritik, dan koreksi yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Pers. 2. Pers nasional memiliki hak untuk tidak dikenakan sensor dan pemberdelan yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers. 3. Hak asasi warga negara berupa kebebasan pers yang bertanggung jawab. 4. Hak penerbitan pers, mendirikan kantor berita dan memperoleh fasilitas atau bantuan dari pemerintah. 5. Pers memiliki hak tolak yang diatur dalam Pasal 15 ayat 6 Undang-Undang. 6. Pers memiliki hak jawab yang diatur dalam Pasal 15A Undang-Undang Pokok Pers beserta penjelasannya. Kebebasan pers yang bertanggung jawab, yang menjadi payung hukum kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masa kepemimpinan Soeharto adalah Undang-Undang 1945 Pasal 28 yang pada intinya menyatakan bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sementara itu, aturan di bawahnya yaitu Undang-Undang Pokok Pers Pasal 2 dan Pasal 5 beserta penjelasannya merupakan ketentuan hukum mengenai kebebasan pers yang bertanggung jawab yang mengacu pada ketetapan MPRS nomor 32 garis miring MPRS garis miring 1966 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978 dan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR 1978. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pers Pasal 2 ayat 2 C salah. 1. Tugas dan kewajiban pers adalah memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan pula bahwa kebebasan pers sesuai dengan hak warga negara dijamin dan didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan tugas, fungsi, hak, serta kewajiban pers. Dalam melaksanakan fungsi hak dan kewajiban, pers nasional bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, melangsungkan dan menyelesaikan perjuangan nasional hingga terwujudnya tujuan nasional, moral dan tata susila kepribadian bangsa. Selain itu, kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebebasan pers Indonesia bukan kebebasan pers yang bersifat liberal. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 TAP MPRS nomor 32 garis miring MPRS garis miring 1966 ayat 1 dan ayat 2. Menurut lampiran keputusan Dewan Pers nomor 79 garis miring 11/14/1974 tentang pedoman pembinaan idil pers. Kebebasan yang bertanggung jawab memiliki tujuan untuk mengabdi kepada kepentingan nasional atau umum atau sementara guna menciptakan keseimbangan sosiologis atau ekologis, kestabilan serta otonom. Selanjutnya, kebebasan pers yang bertanggung jawab dilakukan dengan cara gotong royong, kesekawanan dan komunikasi dua arah. Adapun sikap yang diharapkan adalah jujur, objektif, bijaksana, teposeliro, tenggang, menenggang, sopan, sosilo, damai, rendah hati atau terbuka, dan membimbing atau mensupport atau mengontrol. Landasan kebebasan pers menurut keputusan Dewan Pers nomor 79 garis miring 14 garis miring 1974 tentang pedoman pembinaan idil pers, disebutkan bahwa landasan kebebasan pers di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Landasan idil adalah Pancasila. 2. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR.
3. Landasan strategis adalah garis-garis besar haluan negara. 4. Landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers serta segenap peraturan-peraturan pelaksanaannya. 5. Landasan kemasyarakatan adalah tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 6. Landasan etis adalah norma-norma kode etik profesional. Surat izin usaha penerbitan pers SIUP. Pada masa Orde Baru, SIUP dipandang sebagai alat atau instrumen yang digunakan penguasa untuk mengontrol kebebasan pers di Indonesia sehingga mendapat sorotan dari masyarakat maupun media massa. Ketentuan mengenai SIUP sendiri diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. SIUP ini merupakan pengganti dari SID atau Surat Izin Terbit. Pada masa Orde Lama, banyak pihak yang menyatakan bahwa SIUP merupakan SID model terbaru. SIUP dibentuk dan diterbitkan oleh penguasa yang mengatur perusahaan pers yang menyelenggarakan penerbitan pers saat itu. Perusahaan pers yang menyelenggarakan penerbitan pers harus memperoleh SIUP di mana sebagai ketentuannya diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers di mata pemerintah. SIUP merupakan cara pembinaan dan pengembangan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab, yang dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Manfaat pembelajar pers pada masa Orde Baru. Mempelajari pers pada masa Orde Baru yang terkait dengan seluk-beluk pers Indonesia dapat kita telusuri melalui beragam ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku saat itu. Dengan demikian kita dapat memahami pengertian, fungsi, tugas, hak, serta kewajiban pers Indonesia pada masa Orde Baru. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.